Wadidaw, One Piece chapter 1090 sudah keluar Leo. Dan ini dengan tambahan serta sedikit pembahasan di setiap poin spoilernya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1090 diberi judul Admiral Kizaru. Wow, judulnya menyebutkan sosok seorang admiral berkekuatan cahaya yang memang saat ini datang langsung bersama seorang pemimpin tertinggi dunia, yaitu Gorosei Saturn. Masuk ke sampul chapter, nampaknya ini cover request atau sampul permintaan penggemar. Kita bisa melihat Kapten Kuro sedang membaca buku dengan beberapa kucing. Sudah lama kita tidak melihat sosok ini ya Leo. Usai kekalahannya di Ars Desa Sirup, tepatnya pada chapter 40. Apakah ini tanda-tanda Kapten Kuro akan segera muncul kembali dalam cerita, atau hanya sebatas lalu? Setelah terakhir kita juga melihat Enel juga muncul dalam cover request dan juga bersama kucing. Masuk dalam chapter kali ini, chapter dimulai di Pulau Egghead. Admiral Kizaru telah tiba di pulau tempat Luffy dan kawan-kawan berada dengan menggunakan teknik Yata no Kagami. Yata no Kagami ini adalah sebuah kekuatan atau kemampuan di mana Admiral Kizaru membentuk cahaya di antara tangannya dan memantulkannya pada permukaan yang ia inginkan. Dia kemudian menaiki cahaya tersebut untuk sampai ke lokasi yang dia inginkan. Ini pertama kali terlihat melawan Scratchmin Apu, meskipun kedua kalinya itu dihentikan oleh Rayleigh dengan memotong berkas cahaya dengan pedang. Serangan ini terutama berguna untuk membuat cahaya dimanapun, memungkinkan Admiral Kizaru untuk bepergian atau menyerang bahkan di tempat gelap. Berlanjut, dikatakan jika Gorosei Saturn berbicara dengan Luffy lewat Denden Mushi, dan Luffy mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Sementara itu, Morgans menguping pembicaraan mereka. Memang ya, sang pencari berita ini selalu tak terduga. Namun ini memang berita besar karena seorang Yonko sedang berbicara dengan seorang Gorosei dan kemungkinan besar akan bentrok di Pulau Egghead. Hal yang belum pernah terjadi atau terdengar sebelumnya. Namun wajarlah karena ini adalah Monkey D. Luffy, sang pusat mata badai, kejadian-kejadian hebat. Bagaimana tidak mengalahkan beberapa Shichibukai milik pemerintah dunia, menerjang Pulau Keadilan Enies Lobby dan lolos dari Buster Call. Kemudian selanjutnya keluar dan masuk penjara yang tak tertembus Impel Down, dan bahkan ikut masuk dan membawa karakter-karakter hebat dan kuat dalam perang besar Marineford. Berlanjut, dikatakan jika Nico Robin ada bersama kru topi jerami, alhamdulillah. Berarti aman Tante Robin Leo. Hal yang kita khawatirkan ternyata tidak terjadi, dan jangan sampai terjadi lagi setelah terakhir di Water 7. Karena seperti yang Nico Robin katakan saat di Ju, bahwa dia tidak takut lagi dengan ancaman dan orang-orang yang mengincar dirinya, sebab ada sahabat-sahabatnya, para anggota bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy, yang siap melindungi sang kunci pembaca poneglyph terakhir, Nico Robin. Berlanjut, diinformasikan jika Serapim terkurung dalam gelembung raksasa. Wah, kekuatan apa itu yang mengurung para Serapim? Atau justru itu kemampuan teknologi Dr. Vegapunk ya? Dan apakah memang para Serapim sebelumnya memang sudah dikalahkan Luffy, Zoro, Sanji, dan yang lainnya? Menarik untuk ditunggu informasi atau kilas balik yang belum kita ketahui. Berlanjut lagi, Snake atau Serapim ular boa Hancock jatuh cinta pada Luffy, dan itulah mengapa dia membatalkan teknik membatu kepada Franky. Wah, sesuai yang banyak diduga nakama, ternyata Snake jatuh cinta dengan Baka Sencho. Sama seperti halnya boa Hancock yang asli. DNA bucinnya sama Luffy terbawa Leo. Luar biasa memang Leo, Serapim ini bisa dikatakan begitu identik dengan aslinya, sempurna dalam hal duplikat atau cloning, dan tidak salah Dr. Vegapunk
menyebutnya sebagai manusia terkuat. Karena memang sampel atau percontohannya dari orang-orang kuat, yaitu mantan Shichibukai yang berafiliasi dengan pemerintah dunia pada masanya. Berlanjut, Admiral Kizaru tiba di Pulau Egghead dan Sentomaru memblokir salah satu lightsaber atau pedang cahaya milik Admiral Kizaru. Widih, keren juga nih Sentomaru. Berhasil menahan pedang cahaya milik Kizaru. Dapat diartikan jika dia memiliki haki yang kuat. Namun, menahan bukan berarti mengalahkan ya Leo. Karena kita tahu sekuat apa Admiral Kizaru. Menarik untuk ditunggu. Berlanjut, para kru Mugiwara no Luffy berpikir untuk melarikan diri ke Pulau Elbap dengan mesin ciptaan Dr. Vegapunk. Kira-kira mesin seperti apa itu ya Leo? Apa semacam roket antariksa atau memang robot raksasa miliknya yang sebelumnya membawa Tausan Sunny yang akan terbang membawa mereka ke Pulau Elbap? Dan hal menarik lainnya, tujuan mereka ternyata Pulau Elbap Leo. Apakah Luffy akan bertemu dengan Shanks di sana dan memenuhi janjinya untuk bertemu dan mengembalikan topi jerami yang Shanks titipkan ketika Luffy menjadi bajak laut besar dan hebat? Dan kita tahu saat ini Luffy telah mewujudkannya. Saat ini dia setara dengan Shanks, menyandang gelar Yonko di dalam namanya. Dan ini semakin mengerucutkan kita dengan hal penting jika Oda Sensei benar-benar akan menuju ke akhir cerita. Dan saat ini kita masuk dalam lintasan cepat dalam final saga cerita One Piece. Dan apa yang Doflamingo katakan tentang perang tahta akan segera terjadi. Siapa yang akan berdiri di puncak lautan? Berlanjut, Dr. Vegapunk York memberi kata sandi di Pulau Egghead sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Nampaknya Luffy dan yang lainnya terkurung di dalam Leo. Dan menarik menunggu apakah mereka akan memecahkan kode sandi atau kunci pulau, atau justru Luffy menunjukkan kekuatannya sebagai seorang Yonko dengan julukan dan kekuatan Sangat Nika, sang Joy Boy baru, pembawa genderang kebebasan, paskan untuk pembebasan. Atau justru ada kekuatan besar dari luar yang akan menghancurkan penjara Pulau Egghead yang dipasang oleh York. Sungguh menarik. Kemudian di akhir chapter, Luffy menyadari sesuatu melalui Kenbun Soku Hakinya dan mengatakan bahwa akan ada kedatangan orang yang sangat kuat. Dan dia adalah Admiral Kizaru. Widih, luar biasa. Kenbun Soku Haki milik Luffy. Dia dapat merasakan kehadiran seseorang yang sangat kuat meski dari jarak jauh. Ini tentu mengingatkan kita dengan momen Goldie Roger dan Shirohige yang merasakan kekuatan besar mendekat. Memang sudah layak Luffy berada di level Yonko ya Leo. Dan mungkin saatnya dia melampaui para legenda untuk berada di puncak lautan. Dan kabar terakhir, minggu depan libur break setelah chapter 1090. Artinya, spoiler 1091 rilis pada tanggal 29 Agustus tahun 2023. Karena saat ini sebenarnya spoiler yang terbit atau bocor duluan lah oleh para pembocor. Jadi liburnya double Leo. Saatnya rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.